tidak menyuarakan kebijakan tentang kami dengan bank sentral yang sekarang sudah dibereskan. Jadi 1 bulan terakhir sudah amat baik. Yang penting adalah ke depan dengan kebijakan yang semakin sinkron antara kami dengan bank sentral, ekonominya akan tumbuh lebih baik dari sekarang. Tahun 2026 sih, 2026 harusnya pertumbuhan 6% seperti yang saya bilang sebelumnya tidak terlalu sulit untuk dicapai. Itu kalau proyeksi 2025 berapa Pak miliar? 2025 kita sekarang masih angka untuk triwulan keempat di atas 5,5%, full year-nya sekitar 5,2%. Pak, kalau untuk tahun depan tadi Bapak bilang tumbuh 6% itu upaya apa sih Pak yang mau dilakukan Bapak? Upayanya ya pertama fiskal dibelanjakan dengan cepat di awal tahun dan mulai jalan tuh. Terus kami sinkroni kebijakan moneter lebih baik dengan moneter ya, bukan hanya saja. Kita komunikasi lebih baik dengan Pak Gubernur dari Bank Sentral. Kemudian seperti Anda lihat kan, dia tahun lagi mulai disediakan waktu baru 1 kali kan. Tapi saya di situ saya sudah bisa melihat deh kira-kira program yang dihadapi berbisnis apa sih. Nanti ke depan akan semakin sering tuh sidangnya seminggu sekali kan, mulai minggu depan. Harusnya itu akan pelan-pelan kita hilangkan hal-hal yang menghambat bisnis para pelaku usaha di sini. Jadi rupanya asing juga melihat tuh kebijakan itu, mereka melihat kelihatan semakin optimis. Udah banyak akan mengadukan dari luar negeri, Singapura dan negara-negara lain yang pengusahanya punya investasi di sini. Beberapa sudah masuk kali. Jadi saya yakin dengan kalau itu dilakukan dengan konsisten, iklim investasi akan bergerak semakin baik. Kamu bilang drastis bahkan nggak mungkin saja makin baik. Nanti peraturan-peraturan yang mau kita akan mengganggu, kita akan deteksi dan kita akan perbaiki secepatnya. Jadi itu aja sudah cukup untuk tumbuh 6% atau lebih. Pak Purbayan, tadi kan yang rapat Alpo ya Pak, mungkin bisa dikasih bocoran dikit Pak kondisi penerimaan pajak kita di tahun ini gimana Pak? Penerimaan pajak Pak. Karena nanti Pak akan diumumkan minggu depan ya. Gini, pajak seperti yang Anda lihat sebelumnya berada di bawah target yang mungkin APBN. Jadi kita nggak mungkin ditekan karena ekonomi jelek beberapa bulan sebelumnya, 9 bulan pertama tahun ini. Terus ada beberapa upaya penarikan pajak yang saya tunda sampai karena yang bagus. Kan percuma juga kalau saya kerjakan juga akan nggak masuk juga uangnya malah memperburuk ekonomi. Jadi kita lakukan kebijakan counter cyclical yang secara langsung, di mana saya tidak membebani ekonomi secara berlebihan sehingga proses recovery yang baru terjadi bisa berjalan terus. Ini saya yakin akhir triwulan pertama tahun depan sudah akan lebih terlihat dengan lebih jelas bahwa ekonomi kita memang bergerak ke arah yang semakin cepat. Pak Hubert, realisasi penempatan dana di perbankan 76 triliun sudah berapa sih Pak? 276. 76 triliun tambahan kan? Tambahan. Udah berapa Pak realisasi? Itu kan kita udah masukkan semua waktu itu ke bank ke perbankan. Jadi pelan-pelan kita tarik sedikit. Sekarang di bank ada 200. Sisanya di bank ada 201 triliun yang di perbankan. Yang 76 kita tarik tapi kita belanjakan lagi. Jadi masuk ke sistem tapi nggak langsung dalam bentuk uang saya di bank, tapi uangnya masuk ke sistem lagi. Jadi bank saya tarik belanjain lagi udah masuk di sistem lagi. Jadi tapi yang 200 di sana. Jadi dampak dari itu masih ada di sistem. Jadi bukan dipinjemin oleh banknya, tapi sebelum dipinjemin pasti, tapi tarik saya masukin lagi ke sistem dalam bentuk belanja pemerintah, daerah dan pusat. Jadi ke ekonomi dampaknya mungkin lebih positif. Terus beberapa 2 minggu terakhir Bank Sentral juga sudah mendukung kebijakan kami. Artinya uang akan semakin banyak di sistem perekonomian, jadi alhamdulillah tapi ekonomi kita akan melambat. Pak, tadi kan dampak dari injeksi itu kan kurang optimal dari yang diduga ya Pak. Salah satu penyebabnya itu
karena tidak sinkron kebijakan dengan bank sentral. Dan tidak sinkron. Cara kami melakukan kebijakan dan makna kan beda. Ada perbedaan dampak waktu, hanya itu aja. Tapi sekarang sudah dipercepat dan dirapikan, harusnya sih ke depan tidak ada masalah. Yang penting kita lihat ke depan seperti apa. Dan kita lihat 2 minggu terakhir sudah amat baik sekali. Harusnya sih nggak ada halangan lagi. Dari Kemenkeu melihat ada faktor dari real sektornya juga bermasalah nggak Pak? Belum satu masalah. Nah, Ketika sebelumnya nggak ada uang di sistem sebelumnya ya jelas dari sektor ada masalah kan. Tapi kalau anda lihat waktu di sidang yang pertama kita pembuatan letting, ada kan perusahaan tekstil yang nggak bisa dapat pinjaman dari bank, padahal semuanya siap dan pembelinya ada, agunnya ada, tapi nggak bisa pinjam bank lagi, uang di bank. Ya itu indikasi bahwa diperbankan waktu itu ya likuiditasnya belum cukup. Tapi ke depan kan kita betulin yang tadi kita masukin lewat kur harusnya sih udah jalan ya. Kan kita akan cek. Jadi kondisi ke depan akan berbeda. Jadi saya sekarang bisa ngomong dengan lebih yakin bahwa tahun depan 6%, walaupun yang agak 5,4 ya, saya akan paksa dorong ke 6% dan probability itu terjadi semakin terbuka lebar karena kami semakin sinkron dengan bank sentral.